Aku Rasen. Hai, aku Dito. Hai, aku Muhammad Hilmi Hamzah Dan kami dari kelompok 11. 11. Nah, balik bersama kita dari kelompok 11, yaitu ada gua Rasen, ada juga Hilmi dan ada juga Dito. Nah, di sini kita bakal ngebahas topik baru ya, setelah kemarin kita ngebahas tentang LCA, yaitu topik yang bakal kita bahas kali ini adalah carbon footprint namanya, atau mungkin bahasa Indonesianya tuh jejak karbon gitu ya. Nah, biar lebih jelas nih, Hilmi bakal ngejelasin apa sih carbon footprint atau jejak karbon itu. Yuk, balik lagi bareng gua Hilmi di sini. Carbon footprint atau kalau kata Rasen bahasa planetnya jejak karbon merupakan total emisi karbon atau polutan yang dihasilkan di muka bumi ini dan berasal dari individu, peristiwa, organisasi, atau proses produksi pada kurun waktu tertentu. Nah, kalau belum kebayang apa itu footprint, kamu bisa bayangin dengan seperti ini. Kalau kamu misalnya naik motor nih, naik motor sendirian nih, fokus lagi ya guys. Nah, kan kendaraan motor itu ngeluarin gas karbon ya. Penggunaan motor itu kalau kamu dalam jangka waktu tertentu akan mengeluarkan gas karbon, itu disebut sebagai carbon footprint selama waktu kamu gunain motor. Tapi apa aja sih yang menjadi kontributor dari jejak karbon ini? Lo tahu nggak toh? Jadi kalau kan namanya carbon footprint ya, jadi berhubungan sama karbon ya, atau lebih tepatnya emisi karbon. Tadi udah Hilmi sempat senggol terkait gas karbon yang dikeluarin oleh kendaraan bermotor atau lebih dikenal sebagai karbon monoksida. Tapi untuk emisi karbon ini banyak. Selain karbon monoksida, ada juga karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, seperti belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, klorofluorokarbon, dan lainnya. Dan gas-gas itu asalnya bisa dari kendaraan bermotor, penggunaan energi kayak listrik dan air, pertanian, konsumsi makanan, properti, dan masih banyak lagi. Dan dihasilkan hampir pada semua kegiatan manusia. Sabar ya, gue motong nih. Tapi kita mungkin balik lagi ke topik utama, itu emang berapa sih carbon footprint atau jejak karbon yang dihasilkan dari pembuatan cat tembok gitu? Nah, kalau pertanyaan dari Rasen itu jawabannya aku nemu nih dari penelitian yang dilakukan oleh Heinz Sticknot, seorang peneliti dari Thunen Institute di Jerman, pada artikel yang berjudul Estimating the Carbon Footprint of Paints, Some Important Consideration, yang menyatakan bahwa kalau untuk jejak karbon pada 10 liter cat di pasaran, di mana 10 liter cat itu bisa menutup sebesar 100 meter persegi permukaan lah, itu menghasilkan jejak karbon sebesar 6,59 kg karbon dioksida. Nah, gue mau nanya nih ya, kalau nih misalnya jejak karbon kan berarti mengidentifikasikan jumlah karbon yang terakumulasi di bumi juga kan. Jadi apa sih akibatnya kalau misalnya jumlah emisi karbon di muka bumi ini terlalu tinggi? Gue tau nih jawaban dari pertanyaan lo. Jadi kalau misalnya karbon itu terlalu banyak di lingkungan atau di bumi gitu, itu bakal bisa mengakibatkan banyak hal-hal buruk gitu. Kayak mungkin yang paling sering kita temuin di Bogor tuh cuaca ekstrim ya. Jadi kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Terus juga bisa jadi kelebihan emisi karbon ini bisa jadi merusak ekosistem, lalu juga berkurangnya makhluk hidup, dan yang paling parah itu yang paling sering kita bahas yaitu global warming atau pemanasan global, yang katanya mah kalau kata Liputan 6 nih ya, jadi 10 tahun ini Jakarta bakal tenggelam kalau misalnya global warming itu terus-terusan. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong nih, gue baca berita online, salah satunya di investor.id. Katanya perusahaan cat sekarang itu lagi berlomba-lomba buat mangkas emisi karbon yang mereka keluarin. Salah satunya dengan cara merubah sumber energi menjadi tenaga surya. Bahkan salah satu produsen cat ini, kalau nggak salah namanya Mowilex, digadang-gadang dapat sertifikat nol karbon atau karbon neutral. Nah, terus aku juga ada nemu nih suatu inovasi dari cat yang mana bisa dibilang keren banget. Nah, jadi cat jenis baru ini namanya Celour, CELOUR. Nah, keunggulan dari cat ini bisa menyerap emisi karbon 20% dari beratnya. Jadi kalau misalnya berat dari cat itu 135 gram, itu bisa menyerap sekitar 27 gram emisi karbon. Terus cat ini diciptakan oleh seorang bernama Kok Bung Kim, dan dibuat, dan bagus lagi nih, cat ini dibuat dari
beton yang dihancurkan atau bisa disebut sebagai limbah beton. Keren-keren juga ya inovasi produsen semen zaman sekarang. Nah, selain itu juga ada tahu inovasi di mana cat tembok yang digunakan itu bisa menyerap emisi karbon. Itu kan keren banget ya. Jadi semoga dengan inovasi-inovasi ini kita tuh bisa belajar mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan emisi zat karbon berlebihan dan kita bisa lebih menjaga lingkungan. Mungkin sekian dulu ya dari kelompok 11. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di LCS selanjutnya.